Hai, jadi kita sudah berhasil membuat halaman tambah user dan juga mengeditnya. Sekarang kita lanjut untuk menangani ketika user menekan tombol hapus. Kalau sekarang pada saat dia menekan tombol hapus, dia langsung mengarahkan ke halaman hapus ya, yang belum kita buat. Di materi sebelumnya, pada saat kita buat hapus ya, kita menggunakan JavaScript bawaan, yaitu dengan menggunakan confirm ya. Contohnya seperti ini, confirm on click ya, on click. Jadi pada saat diklik, dia mengembalikan sebuah fungsi bawaan dari JavaScript, yaitu pop up konfirmasi. Anda yakin? Saya save dan refresh. Jadi pada saat saya klik tombol hapus, dia sudah muncul sebuah pop up konfirmasi. Tampilan ini kurang bagus. Kita akan ganti dengan bawaan dari Swift Alert. Jadi ini bisa dihapus kembali ya. Kita buka lagi dokumentasinya Swift Alert. Kita cari yang konfirmasi ya. Scroll. Nah ini ya, yang confirm button. Ini kalian copy. Kita simpan di template, kemudian footer. Ya, di sini. Dan ini kita sudah punya pesan berhasil dan pesan gagal ya. Kalau saya paste di sini, kemudian di save dan refresh, ya, Swift alertnya dia berfungsi. Tapi kita akan buat Swift alert ini, dia akan berfungsi ketika user menekan tombol hapus. Jadi kita harus menambahkan di sini sebuah kelas ya, dengan ID. Karena kalau ID dia hanya boleh dibuat satu kali di sebuah halaman. Hanya kita perlu menambahkan kelas. Kenapa kelas? Karena di sini ada pengulangan ya. Kalau dia buat pengulangan, otomatis kalau ID, nanti ID-nya yang sama itu ada banyak. Sementara ID tidak boleh lebih dari satu ya. Jadi di sini kita tambahkan kelas button delete. Kemudian kalau untuk menargetkannya, jangan kalian target langsung dari button delete. Kita target dari sini ya, dari ID pembungkusnya, yaitu example. Nah, kalian tambahkan di sini di query, seleksi yang ID-nya example. Karena nantinya ini kalau dia sudah sampai ada pagination-nya pada saat data ke 11, kalau kalian tekan tombol delete, biasanya nanti dia tidak berfungsi. Kalau kalian target dari button delete, saya ditarget dari pembungkusnya ya, yaitu ID-nya ini, ID example. Atau ini kita ganti ya, supaya namanya lebih keren, jangan gunakan example ya. Ini kita gunakan saja sesuai dengan fungsinya, yaitu data table. Kalau ini kita ganti data table, kita harus ganti juga JavaScript-nya ya, yaitu ini data table.
Makanya di sini kita rubah juga jadi data table. Jadi jQuery seleksi atau cari yang ID-nya data table, lihat on pada saat on klik, pada saat diklik kemudian apa yang diklik tadi itu yang button delete yang ini ya. Karena ini kelas berarti pakai titik. Jadi pada saat diklik jalankan fungsi berikut, buka kurung. Nah ini kita tampung dalam sebuah parameter ya, lalu di refresh. Oh ini linknya langsung jalan ya, jadi kita akan matikan dulu link ini. Jadi pada saat diklik kita munculkan dulu menu konfirmasinya. Kalau diklik yes, baru kita jalankan linknya. Untuk mematikan linknya, prevent default. Nah ini ya. Ini fungsi di JavaScript untuk mematikan script lainnya. Jadi pada saat kalian klik ya, dia langsung muncul tombolnya ya. Jadi untuk linknya ini belum dijalankan ya. Yang dia jalankan itu adalah ini. Kemudian yang berikutnya kita harus bisa mengambil URL-nya ya. Karena nanti kalau dia klik yes, baru kita jalankan URL-nya. Kita tampung URL-nya dalam sebuah parameter, dalam sebuah variabel ya. Lihat. Ini namanya kita sesuaikan ya, href. Variabel href diambil dari jQuery this titik attr kemudian href. Jadi ini jQuery cari, kalau di situ berarti pada tombol ini ya. Jadi jQuery cari pada tombol ini yang atribut ya, attr itu atribut, yang atributnya href. Makanya dia akan ambil yang ini. Jadi ini atribut ya, href. Kemudian kita bisa ganti tulisannya, Anda yakin? Ini juga bisa diganti, jadi data akan dihapus. Kalau icon jangan diganti ya. Kemudian ya, hapus data. Kemudian kita matikan ini. Ini notifikasi kalau user menekan yes ya. Kalau user menyatakan yes, kita akan menjalankan link ini. Jadi kalau user tekan yes, dokumen titik location titik href sama dengan href. Jadi kalau user tekan konfirmasi, jadi dokumennya diarahkan ke halaman ini href atau ke linknya yang tadi kita sudah ambil ya, yaitu yang ini. Save dan refresh. Kalau klik hapus, kalau cancel ya batal. So, kalau ya, dia akan mengarahkan ke halaman hapus ya. Jadi tombol konfirmasinya sudah berfungsi. Sekarang tinggal kita tangani nih halaman hapus.
Oh, ini kita tambahkan juga satu data ya, yang tidak ada fotonya. Karena kita harus bisa menangani hapus pada saat ada fotonya dan tidak ada fotonya. Sekarang kita buat user hapus ya, hapus titik php. Untuk hapus kita akan ambil ini ya, header. Kita tidak membutuhkan untuk footernya, karena di dalam header ini nanti dia akan memanggil beberapa file ya yang kita butuhkan. Ini jangan lupa pakai titik koma ya, karena hanya script PHP. Kemudian kita akan ambil ID yang dikirim ya. Pada saat tombol diklik, ini ada ID-nya. Jadi $ID sama dengan $_get ID. Kemudian kita harus bisa ambil data user ya, karena kita akan menghapus gambarnya. Jadi kita harus ambil data user. Kita sudah pernah buat di halaman ubah ya, ini. Karena perlu kita cek apakah fotonya ada atau tidak. Kalau fotonya ada, fotonya akan dihapus. Jadi kita sudah ambil data user, berikutnya kita akan hapus datanya. mysqli_query $koneksi kemudian koma. Sekarang kita jalankan query hapusnya, delete from. Jadi hapus pada tabel user di mana mana ID user sama dengan $ID. Setelah datanya dihapus, kita akan periksa if jika $user foto. Jadi jika fotonya ada, kita akan hapus fotonya gunakan unlink $foto. Tapi kita perlu mengambil lokasinya ya. Lokasinya itu ada di ini. Ini perlu kita gabung dengan nama filenya, yaitu $user foto. Jadi setelah dia hapus datanya, dia akan periksa ada tidak fotonya. Kemudian yang terakhir, ini kita tambahkan notifikasinya. Data berhasil dihapus. Ini data gagal dihapus. Untuk redirectnya sama ya. Sekarang kita refresh. Ini kita kembali ya, kembali ke halaman user. Sekarang kita coba hapus untuk yang username-nya 678 ya. Ya, hapus data. PHP line 9. Oh, ini salah ketik ya, seharusnya kodeksi.
Kita kembali ya, data berhasil dihapus. Sekarang yang ini ya, kalau ada fotonya kita periksa dulu di aset upload user, berarti foto yang ini ya, yang 370, karena kita akan hapus yang ini. Klik, seharusnya fotonya juga dihapus. Nah, datanya sudah berhasil dihapus, kita periksa fotonya, ya fotonya sudah berhasil juga dihapus. Kemudian berikutnya kalian tambahkan lagi satu menu di sini ya, untuk menu pengaturan. Jadi untuk halaman user itu sudah selesai ya, sudah berhasil tambah, tampil, ubah, dan hapus. Kita cari ikonnya ya, box icon. Setting. Nah ini bisa kalian klik, kemudian di copy, ini bisa di close ya. Kita ke header, kita cari menunya. Ini dashboard user, ini untuk pengaturan. Ctrl Shift D ya, pengaturan, admin/pengaturan. Kalau di refresh sudah muncul menu baru ya, pengaturan. Kemudian kita akan buat database-nya ya. Pengaturan ini nanti supaya aplikasi kita lebih dinamis. Misalkan kalau tulisan copyright ini, kita akan ganti di menu pengaturan. Kemudian untuk tulisan nice admin, kita juga akan ganti di pengaturan. Dan logo ya, logo dari aplikasi. Kemudian beberapa meta tag ya, yang biasanya digunakan. Jadi kalian ke database-nya, kemudian tambahkan tabel baru untuk tabel pengaturan. Ini 6 ya. Pertama ID pengaturan, jangan lupa centang auto increment. Kemudian berikutnya app name atau nama aplikasinya, nanti akan mengganti tulisan nice admin. Ini varchar, tidak perlu terlalu banyak, kita gunakan saja 50. Kemudian logo, karena logo ini berupa gambar, kita gunakan yang 255. Selanjutnya tulisan copyright ya, ini copyright, ini huruf kecil ya. Ini juga varchar 255. Kemudian descriptionnya juga 255. Description itu yang ini ya, misalnya kita cari Unitama, tulisan ini, apapun yang kalian masukkan di description, nanti dia akan muncul pada saat pencarian di Google ya. Selanjutnya keyword, varchar 255. Keyword itu nantinya kita akan masukkan beberapa keyword yang ketika user mencari, masukkan keywordnya di Google, nanti dia akan kena dengan keyword yang kita masukkan di dalam aplikasi kita, supaya memudahkan pencarian di Google ya. Ini kurang satu, jadi kalian tambahkan satu, yaitu author. Ini kalau kalian menambahkan nama pembuatnya di dalam aplikasi. Varchar ini tidak perlu terlalu panjang ya, 128. Kemudian simpan. Tapi untuk pengaturan,
Dia tidak ada tambah, tidak ada hapus, dia hanya menampilkan dan ubah ya. Jadi kita langsung saja isi datanya. Jadi kalian di pengaturan kalian tambahkan satu data ya, cukup satu. Misalkan copyright-nya kita tulis dulu Unitama, dan disimpan. Yang lainnya biarkan kosong ya, kayak ini Unitama. Nanti yang lainnya kita akan buat di halaman menunya. Jadi kita buat di folder admin, di folder pengaturan, kemudian file baru, index ya, index.php. Untuk isinya itu kalian copy dari blank dan save halaman pengaturannya. Save. Sekarang kalau kita klik, dia sudah tidak error ya, karena kita sudah buat halamannya. Nah, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Sekian untuk video kali ini.